Hari-hari ini publik begitu heboh memperbincangkan status tersangka Hasto Kristianto yang secara resmi oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masihu yang sampai saat ini orangnya masih buron dan kasusnya sudah mangkrak hampir 5 tahun lamanya. Seperti biasa muncul pro dan kontra. Pihak pro sangat mengapresiasi kinerja KPK karena siapapun di negara ini yang terlibat dalam kasus korupsi tanpa pandang bulu harus dieksekusi dan harus dituntaskan setuntas-tuntasnya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata, banyak pihak juga yang menuding ini sebagai upaya untuk melakukan pembungkaman kepada Hasto yang selama ini dinilai kritis terhadap kekuasaan politik. Bahkan di internal PDIP menuding ini semacam kriminalisasi. Nuansa politiknya jauh lebih besar ketimbang dengan persoalan-persoalan hukum yang sesungguhnya. Tapi terlepas dari apapun pro dan kontranya, kalau kita mau jujur memang sejak awal, ketika KPK mengumumkan tersangka, ketika KPK itu berurusan dengan elit-elit partai, pasti tudingan politisasi, tudingan kriminalisasi itu selalu bermunculan. Karena begitu banyak orang-orang penting di negara ini, karena begitu banyak oknum-oknum partai di negara ini yang sudah berurusan dengan KPK. Dalam sejarahnya, ada ketua umum partai yang tersangka dan dijebloskan ke penjara. Dalam sejarahnya, KPK sudah mentersangkakan dan menjebloskan ke penjara sekjen-sekjen partai, bendahara partai, dan seterusnya, dan seterusnya. Tak berhenti di situ, anggota dewan yang juga orang penting di partai juga dijebloskan ke penjara oleh KPK. Jadi wajar kalau kemudian dalam sejarah perjalanannya, KPK itu selalu mendapatkan resistensi, isu-isu negatif, dan bahkan tuduhan-tuduhan sebagai kriminalisasi dan seterusnya. Jadi disitulah kemudian letak kenapa kemudian begitu banyak narasi-narasi ketika KPK mengumumkan status tersangka yang melibatkan orang penting di negara ini, pasti isunya politisasi dan kriminalisasi. Nah yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya, kasus yang melibatkan Harun Masihu yang selalu menyeret nama Hasto Kristianto, kalau mau jujur, nuansa politik dan hukumnya sejak awal cukup kentara dan bahkan campur baur. Sulit dipisahkan satu sama yang lain. Sebut saja misalnya apa kasus politiknya. Tentu ini berawal ketika ada upaya pergantian antar waktu. Jadi ceritanya ada anggota dewan dari PDIP namanya Nazarudin Kemas. Beliau itu meninggal sebelum pencoblosan. Karena meninggal dan terpilih sebagai anggota dewan, maka posisi almarhum Nazarudin Kemas harus digantikan oleh caleg-caleg internal PDIP yang lain. Sesuai regulasi, yang layak menggantikan itu adalah perolehan suaranya nomor 2, namanya Rizky Aprilia. Rizky ini yang sebenarnya sangat layak, mesti dilantik menggantikan Nazarudin Kemas. Tapi internal PDIP mengusulkan nama Harun Masihu yang perolehan pileknya itu nomor 5, jauh dibandingkan dengan yang lain. Ini yang kemudian menjadi titik balik secara politik, bahwa sebenarnya ada unsur politiknya. Harun Masihu yang perolehan suara pileknya itu jauh di bawah Rizky Aprilia, tapi coba diusulkan untuk menggantikan almarhum Nazarudin Kemas untuk menjadi anggota dewan. Politiknya di situ. Lalu di mana letak hukumnya? Karena ada upaya-upaya dari Harun Masihu yang kemudian untuk menyuap oknum KPU saat itu supaya Harun Masihu ditetapkan sebagai anggota dewan. Kasus suap inilah, kasus sogok menyogok kepada oknum komisioner KPU inilah yang kemudian menjadi titik kunci bagaimana persoalan yang menyangkut persoalan pidana, menyangkut persoalan hukum, membelit Harun Masihu dan kemudian melibatkan nama Sekjen PDIP Pak Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi itu kemudian nuansa politik dan nuansa hukumnya yang satu sama yang lain memang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau kita mendengarkan argumen satu persatu setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, coba kita cek kira-kira apa tuduhan-tuduhan dan argumen-argumen politisasinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan unsur hukumnya. Pertama begini, argumen politisnya. Kenapa kasus Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka ini muatan politisnya dinilai kuat dibandingkan dengan kasus hukumnya?
tentu ini tidak terlepas dari sikap Hasto yang selama ini cukup agresif menyerang kekuasaan politik pemerintah. Dengan mentersangkakan Hasto, ini tentu tak ada lagi orang galak dan agresif di negara ini. Ini semacam bentuk pembungkaman terhadap Hasto. Itu kan argumen pertama yang kemudian kita bisa baca dari pembelaan yang dilakukan oleh elit-elit PDIP. Lalu argumen yang kedua misalnya, ini kasus lama, sudah mangkrak dan sudah kadaluarsa. Kenapa baru sekarang Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Kenapa misalnya Hasto itu tidak ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2020 yang lalu? Kenapa baru sekarang? Seakan-akan ini dikaitkan dengan sikap politik Hasto yang kritis dan per hari ini misalnya PDIP berada di luar kekuasaan politik. Lalu kemudian misalnya argumen politik lainnya, kita sering mendengarkan pernyataan Hasto di berbagai media, di podcast-podcast, bahwa Hasto itu ditarget, bahwa Hasto itu ingin dijadikan tersangka, bahwa Hasto itu ingin dibungkam dengan kasus-kasus yang selalu dialamatkan kepada dirinya, yaitu Harun Masihu. Itu kan pengakuan yang sering diamplifikasi oleh Hasto jauh-jauh hari. Dan bahkan, ini alasan yang selanjutnya, ketika ada momen-momen politik tertentu, Hasto misalnya keras mengkritik soal kecurangan pemilu, mengkritik keterlibatan aparatus-aparatus kekuasaan, pasti persoalan Harun Masihu itu selalu muncul dan Hasto selalu dimention. Ini adalah argumen-argumen yang selalu dijadikan sebagai dasar bahwa nuansa politik terkait dengan penetapan Hasto sebagai tersangka itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan unsur-unsur hukum yang kemudian harus ditegakkan di atas segala-galanya. Di luar argumen politisnya, kita juga harus berani mengungkapkan argumen hukum. KPK setelah mengumumkan Hasto sebagai tersangka, kan ada dua argumen yang disampaikan. Misalnya, Hasto itu dinilai terlibat bahwa persoalan penyogokan, ada andil Hasto yang cukup signifikan. Bahwa dana yang digunakan oleh Harun Masihu untuk menyogok oknum komisioner KPU, itu tidak semuanya dari Harun, tapi juga dituding menjadi bagian dari kontribusi dari Hasto, yang posisinya Sekjen PDIP. Yang kedua, misalnya ada novum baru yang kemudian dituduhkan kepada Hasto. Hasto dinilai menghalang-halangi penyidikan terkait dengan Harun Masihu. Karena Hasto dinilai memerintahkan kepada Harun untuk kabur, meloloskan diri ketika ada upaya untuk penuntasan ini dilakukan oleh KPK. Ini adalah argumen hukum yang saya kira memang tentu sangat faktual dan sangat mutakhir. Tapi satu hal, bahwa ini yang sedang menjadi pertaruhan oleh KPK, saya termasuk yang cukup meyakini bahwa tidak mungkin bahwa KPK itu tidak akan melakukan pengumuman secara terbuka status tersangka seseorang tanpa adanya alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Pastinya KPK itu sudah memenuhi unsur-unsur bahwa Hasto itu terindikasi misalnya juga terlibat dalam persoalan-persoalan ini. Ini yang saya kira sampai hari ini menjadi satu pertentangan politik dan hukum yang tidak berkesudahan. Ada unsur politiknya yang dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Tapi sayangnya, dalam konteks hukum, argumen politik itu tidak dibutuhkan. Tapi sayangnya, tudingan-tudingan politisasi, tudingan-tudingan ada kriminalisasi, itu tidak berlaku dalam kasus hukum. Dalam kasus hukum itu hitam dan putih. Ada fakta, ada data, itulah dasar kenapa seseorang itu diumumkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, sehebat apapun argumen bahwa ini ada semacam kriminalisasi, operasi untuk membungkam Hasto, karena sikapnya yang kemudian terlampau galak, dan seterusnya, itu tak ada artinya. Karena bagi KPK, dua alat bukti yang sudah diumumkan, atau fakta yang sudah diumumkan, cukup syarat untuk menjadikan Hasto sebagai tersangka. Jadi dalam konteks inilah saya kira memang harus kita lihat bagaimana perkembangan penyidikannya ke depan. Kalau memang Hasto dan tim hukumnya melihat ada unsur-unsur yang tidak kredibel, ada unsur-unsur yang tidak rasional terkait dengan penetapan tersangka ini, saya kira Pak Hasto masih bisa melakukan pra-peradilan. Sudah banyak contoh kasus di negara ini, orang yang kemudian dijadikan sebagai tersangka, status tersangkanya bisa dibatalkan. Misalnya seperti kasus yang terjadi pada salah satu oknum gubernur tertentu, itu juga dibatalkan dalam pra-peradilan. Atau misalnya kalau memang penetapan tersangka Hasto ini dilakukan tidak sesuai prosedur,
oleh KPK, maka KPK bisa dilaporkan kepada Dewan Pengawas. Ada Dewan Pengawas yang saya kira akan melakukan investigasi dan penyidikan bahwa proses pengumuman Hasto sebagai tersangka itu tidak sesuai dan tidak kredibel. Jadi masih ada upaya-upaya yang saya kira memang harus masih bisa dilakukan oleh Pak Hasto untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Tapi terlepas dari itu semua, satu hal, kita ini berharap bahwa persoalan-persoalan hukum harus ditegakkan di atas segala-galanya. Sekecil apapun persoalan hukum itu harus diungkap setuntas-tuntasnya. Tapi yang paling penting bagi KPK, bahwa apa yang dilakukan pengumuman Hasto sebagai tersangka harus menjadi trigger bahwa persoalan-persoalan besar di negara ini itu harus bisa diungkap. Ada persoalan kasus judi online, persoalan kasus narkoba, persoalan yang terkait dengan illegal logging, illegal fishing, terkait dengan tambang ilegal, dan seterusnya. Ke depan, KPK memang harus berada di garda terdepan untuk mengungkap kasus-kasus persoalan yang selama ini memang tidak pernah bisa dituntaskan. Setahu saya, KPK itu adalah lembaga superbody yang tujuannya adalah untuk mengcover persoalan-persoalan yang merugikan negara, ratusan triliun, ribuan triliun, untuk bisa diungkap. Karena persoalan kasus besar ini tidak pernah diungkap oleh lembaga-lembaga hukum yang lainnya. Oleh karena itu, KPK mestinya ke depan jangan berhenti dengan kasus Hasto Kristianto, yang kalau dihitung kerugiannya sebenarnya tidak terlampau banyak dibandingkan dengan kasus yang lain. Kasus yang melibatkan elit-elit kunci, kasus yang melibatkan elit-elit penting di negara ini, itu juga harus mampu dieksekusi. Tentu harapan terbesarnya ada pada KPK yang baru. Oleh karena itu, KPK harus tunjukkan kepada publik bahwa KPK itu bekerja bukan atas dasar pesanan politik, bekerja bukan atas dasar like or dislike kepada orang tertentu, bekerja bukan atas dasar posisi politik tertentu. Ini yang saya kira sedang ditunggu, bahwa siapapun ketika dia terbelit dalam persoalan-persoalan hukum, maka itu harus mampu dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Ini yang saya kira ada harapan besar. KPK yang baru ini mampu menaikkan citra KPK yang beberapa hari ini, beberapa belakangan ini memang kinerjanya itu jauh di luar ekspektasi, jauh dari harapan. Karena begitu banyak problem-problem korupsi di negara ini yang masih bisa dituntas. Tiba-tiba KPK dengan yang baru muncul, kasus Hasto yang kerugian negaranya juga bisa dilihat ini cukup kecil, tidak signifikan. Oleh karena itu, KPK supaya membuktikan kepada publik bukan institusi yang dalam tanda kutip bisa diintervensi oleh instrumen-instrumen kepentingan tertentu. Harus berani mengungkap persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah tersentuh. Jumlahnya triliunan, jumlahnya miliaran, dan semuanya merugikan negara yang saya kira selama ini menjadi penyakit bangsa dan di negara ini.